Bambang Wuryanto mengatakan bahwa itu semua belum terbukti, belum terkonfirmasi, dan belum terklarifikasi. Jadi kita nggak bisa dong menuduh begitu. Kalau kadernya yang kena kok belum terkonfirmasi. Kalau arahnya ke partainya kok belum terbukti. Dan saya lihat dengan jelas, Megawati respon kok. Berbicara dengan Kaisang, bersalaman dengan Kaisang, respon. Cuman video yang pertama itu yang ngawur bikinnya. Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Ok dan tos. Sebagai semuanya, sebelum kampanye berjalan, ternyata sudah tersiar kabar adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan atau mungkin akan dilakukan. Megawati di dalam pidatonya mengatakan bahwa jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini sudah mulai terlihat akan terjadi lagi. Sehingga menurut beliau kecurangan pemilu itu sudah pernah terjadi dan ini akan terjadi lagi. Makanya jangan sampai dibiarkan ini diulang lagi karena tanda-tandanya sudah jelas. Mungkin seperti itulah bahasa yang mudah. Ya, karena ada kata-kata akan terjadi lagi, berarti kita menangkap sebelum ini pernah dilakukan kecurangan itu. Dan hal ini pun dikatakan oleh Fahri Hamzah, mengatakan bahwa bagaimana akan mencurangi kepada yang sering melakukan kecurangan. Bukan saya yang ngomong loh ini ya. Ini hanya sekedar intermezzo saja. Kita tukar pikiran. Karena dari akibat yang dikatakan oleh Ibu Megawati itu, maka di bawah langsung teriakan akan kecurangan yang akan terjadi. Bahkan ada sebagian yang mengatakan awas kalau sampai curang, nanti akan terjadi seperti ini. Maka seorang pengamat dari Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia, yaitu seseorang yang bernama Huria ini khawatir jika isu ini didengungkan dari elit politik yang di atas, maka ini justru akan memancing konflik yang akan terjadi di bawah. Masuk akal, karena memang kejadian-kejadian di bawah ini sekarang rakyat semakin panas karena melihat akan kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Justru merugikan rakyat, merugikan kita semuanya. Karena pemilu akan berjalan dengan tidak tenang, sehingga orang yang harusnya kita pilih adalah orang yang berkapasitas, orang yang berkualitas, ternyata karena adanya konflik jadinya kita blank semua, milihnya salah. Setelah kata-kata dari Bu Megawati itu, maka sebagai pihak yang tertuduh, ya mungkin pihak ini yang merasa dituduh atau kena efek, ya diantaranya partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Mereka merasa kok bagaimana kami akan curang wong selama berkali-kali kalah. Prabowo itu selama berkali-kali kalah, bukan sekali. Pilpres 2 kali itu nyungsep kalah, jadi wapresnya Megawati pun kalah. Lah terus mau curangnya gimana? Jawaban bijak diambil oleh Gibran, sang cawapres dari Prabowo Subianto. Walaupun dia masih kategorinya muda, ya dikatakan orang ini anak ingusan, belum berpengalaman, bisa apa, ternyata dia lebih bijak. Jawaban dia katakan ya satu, tinggal dibuktikan aja. Nah kalau misalkan terbukti ya laporlah ke Bawaslu, karena di situ sudah ada sanksi-sanksinya. Ibaratnya nggak perlu diteriakkan, nggak perlu ribut-ribut. Itu jawaban yang bagus malah menurut saya. Ada kejadian istimewa baru-baru ini, yaitu di Sorong, di Papua. Di Sorong itu ada seorang PJ Bupati yang ditangkap, sobat-sobat semuanya. Ternyata PJ Bupatinya itu pernah membuat fakta integritas, mendukung atau akan memenangkan Ganjar Pranowo di wilayah sana dengan nilai sebesar 60% plus 1. Nah, ini kira-kira curang nggak? Dan kira-kira siapa yang curang ini? Kalau itu benar, ya kalau itu benar, karena ini kan masih diproses, kita nggak boleh doang vonis langsung ke ini curang, jangan, kita nggak boleh ke situ, ya. Karena itu masih berita dan ini saat ini lagi akan dikembangkan oleh KPK. Apakah mengarah ke situ, kebenaran sebuah surat yang ditemukan, fakta integritasnya itu akan diuji terlebih dahulu.
Tetapi apakah itu tidak menunjukkan sebuah indikasi akan menuju ke yang katanya Bu Mega, kecurangan itu jangan sampai terjadi lagi. Jadi sebetulnya Bu Mega pun juga sudah memberikan warning. Hal yang seperti ini tentunya nggak boleh kan Bu, karena ini curang. Ada lagi kejadian yang lucu lagi juga di warung bakso di Boyolali. Simak ini videonya. Mengenai video viral seorang ASN yang mengaku diperintah untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Nah itu udah jadi nggak saya untuk si mas diharapkan untuk memenangkan PDI boleh gagal. Nek tak dengar ya kalau panjang-panjang ini akhirnya dipungut biaya sembari kalau menangkan calon PDIP. Itu kalau pimpinan satuan kerja biasanya saya ikut sinon yang menurut itu biasanya ya bupati karena ini kan sendiri kuasa yang violan. Biasanya sih aspek data itu kalau pegawai kondusi didata mana sing iso diano jadi sing ora iso ini ya sing bahkan lama ada sing bahkan itu biasanya dikai sanksi biasanya nek PNS itu dapat dimutasi di daerah kecamatan yang bisa saya masih tempat tinggal nek ora nek tolak juga biasanya ya dia dulu ke pergaulan yang lingkungan kerjanya sing ngeyel dipindah di zona teko lingkungan kerjanya iya teko pimpinan itu karena itu sesuai itu mas minggu Boyolali. Seorang wanita berbaju ASN diarahkan untuk mendukung lagi-lagi Ganjar. Untuk ASN dimintain sumbangan. Nah kalau ternyata tidak mendukung atau mungkin kalah di wilayahnya berarti apa? Mutasi. Dengan kejadian ini maka Bambang Wuryanto mengatakan bahwa itu semua belum terbukti, belum terkonfirmasi dan belum terklarifikasi. Jadi kita nggak bisa dong menuduh begitu. Kalau kadernya yang kena kok belum terkonfirmasi. Kalau arahnya ke partainya kok belum terbukti. Tapi kalau ternyata ke arah yang sebelah kayak Gibran kemarin, baru ada foto TNI, waduh ributnya sudah luar biasa. Begitu ada berita bahwa pihak kepolisian di Blitar ini meminta agar CCTV di KPUD itu terkoneksi dengan di Polres, bahkan diminta soundnya yang jelas, kemudian gambarnya HD, wah langsung beritakan, wah ini indikasi ini mungkin ini bisa seperti ini. Langsung jebret vonis. Itu semua kan belum bisa dibuktikan. Dan jika memang CCTV minta dipasang di situ itu sebetulnya benar. Karena kejadian-kejadian kecurangan itu yang kita tahu biasanya terjadi kalau ada penyalahgunaan jabatan atau mungkin penyalahgunaan sisa-sisa kertas surat suara, walaupun kita nggak tahu ya, tapi kan ini bisa dicegah jika ada CCTV yang jelas gambarnya, jika ada sound yang jelas sehingga masuk terekam ke CCTV dengan bagus, maka bisa mengurangi kecurangan. Maksudnya kan begitu. Wong antara KPU dan Polri itu sudah ada kok MOU-nya kok kerjasama mengenai ini kok. Itu hal-hal yang wajar. Nggak usah diributin, karena jika memang terjadi kecurangan, ya tinggal dibuktikan kan seperti itu mestinya. Lah kalau nggak ada bukti tapi kita teriak berarti kan justru malah mengadu rakyat. Dan dengan kejadian di Sorong, dengan kejadian di Boyolali, ini seorang dosen mungkin ya di Universitas Al-Azhar mengingatkan kita kan sebuah peribahasa, yaitu menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Yang teriak-teriak mengenai kecurangan siapa, dan sekarang ternyata ada, ini baru berita loh ya, kita perlu konfirmasi terlebih dahulu. Saya sepakat dengan kata-kata Pak Bambang Wuryanto, jangan langsung memvonis, konfirmasi terlebih dahulu dan klarifikasinya bagaimana, kejelasannya bagaimana, dan akhirnya seperti apa, baru bisa dijadikan itu sebuah kecurangan atau sebuah bukti yang nyata. Ya, sobat-sobatku semuanya, jangan gampang termakan berita. Karena banyak berita hoax yang muncul, seperti kemarin gambar video Megawati tidak menggubris Kaisang yang meminta salaman. Padahal kan ngawur, videonya itu diambil dari samping. Ya, pada saat saya mendapatkan video ini, saya mencari dari sumber media mainstream. Dan saya lihat dengan jelas, Megawati respon kok. Berbicara dengan Kaisang, bersalaman dengan Kaisang, respon. Cuman video yang pertama itu yang ngawur bikinnya. Nah dengan adanya video itu kan akhirnya menjelekkan
membuat kesan yang negatif. Enggak. Megawati menyambut kok. Megawati terlihat bahkan sempat berbicara walaupun Kaisang datangnya 2 kali. Hal yang seperti ini perlu diluruskan sobat-sobatku semuanya. Jangan sampai terjadi keributan-keributan hanya karena berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Sobat-sobatku semuanya, jaga politik pemilu ke depan supaya kita tetap aman, nyaman, dan damai. Dan bahagia. Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Salam Opi dan Tos.